Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Sore hari ini bergembira sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Saya menyapa juga yang di streaming. Bapak Ibu masih hafal temanya bulan lalu yang masih kita belum selesai? Halo? Semuanya tahun lalu sama tahun ini masih parenting, tapi apa belakangnya Bapak Ibu? Masih ingat? Kepemimpinan, siapa tadi yang ngomong? Kepemimpinan ya, oke. Terima kasih. Jadi kepemimpinan, saya mau bertanya Bapak Ibu, siapa yang pingin anaknya jadi pemimpin? Angkat tangan, bukan jadi ekor. Halo, yang tinggi, angkat tangannya, jangan ditekuk. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kita semua orang tua menghendaki anak-anak kita, keturunan kita jadi pemimpin. Amin. Nah, cuma ada satu hal ya Bapak Ibu. Orang kalau mau jadi dosen misalnya, harus punya kualifikasi dosen enggak Bapak Ibu? Betul ya? Kalau mau menjadi misalnya insinyur kapal terbang gitu, harus punya kualifikasi? Betul ya Bapak Ibu? Nah, ada satu pekerjaan di dunia ini yang dilupakan kualifikasinya. Apa Bapak Ibu? Apa? Sudah pernah saya jelaskan. Mungkin lupa atau enggak ngeh. Yaitu menjadi orang tua. Ada yang punya ijazah orang tua? Bahkan saya tanya profesor, banyak pendeta pun termasuk saya sendiri tidak punya ijazah orang tua. Kok wani tapi ya, kok berani kita mendidik anak? Ya kan ada firman Tuhan Pak, oke betul, tapi kan harus dipilah. Firman Tuhan yang mana, penjelasannya bagaimana harus ngerti. Ya karena kenyataannya juga setiap orang tua walaupun sudah ikut Bapak Yahweh pun banyak yang belum ngerti bagaimana menjadi parents atau orang tua yang baik. Karena ya nggak belajar masalahnya. Nggak punya kualifikasi. Maka dari itu saya dari dulu ditaruh sama Tuhan untuk tema parenting ini. Tema parenting itu menyangkut semua kehidupan sebetulnya. Karena anak kita butuh iman Bapak Ibu, butuh pinter, butuh sandang pangan, butuh sehat, butuh semuanya. Dan lebih dari itu butuh anak kita jadi ekor atau jadi pemimpin? Pemimpin tentunya, tidak mau jadi ekor. Nah, untuk mendidik anak kita jadi pemimpin sama jadi ekor berat mana? Berat pemimpin, sangat berat ya. Makanya tema ini juga enggak selesai-selesai kita petani. Mau metani Bapak Ibu? Atau mau globalnya saja terus habis itu lupa? Mau yang mana? Ya kalau mau bagus ya tentu terperinci. Itu yang kadang-kadang kita malas Bapak Ibu belajar. Ya, nah di mana enggak belajar ya enggak qualified ya enggak bisa pasti. Ini rumus paten enggak bisa diubah. Ya kecuali mujizat Tuhan ting gitu ya itu lain perkara. Tapi kalau kita normal kita harus belajar. Ini saja udah ting karena apa? Firman-Nya juga dari Tuhan. Ada ayatnya, ada semua di Alkitab, di kitab suci kita, di Bible kita. Sudah ada petunjuknya bagaimana kita menjadi orang tua yang sanggup memimpin anak-anaknya. Tinggal kita petani apa. Untuk menjadi ini ayatnya yang mana. Dan sebagainya kita pelajari sehingga menjadi satu rangkuman untuk kita menjadi sesuatu. Amin Bapak Ibu. Ya, enggak bisa lain loh Bapak Ibu ya. Oke, saya butuh asisten lagi. Siapa yang mau bacakan ayat-ayat kitab suci? Siapa? Bu Emi, Bu Yulan mungkin bisa minta tolong ya. Karena akan saya jelaskan, Anda mempersiapkan ayat berikutnya. Terima kasih atas kesediaannya. Ya, terakhir bulan lalu itu di poin yang kredibel sudah selesai ya. Sekarang jadi poin inovatif. Nah, Bapak Ibu, seorang pemimpin bisa harus inovatif nggak Bapak Ibu?
Yuk kita agak tanya jawab gitu ya, sedikit ya. Jangan satu arah tok, tapi kita juga harus respon. Seorang pemimpin harus inovasi enggak Bapak Ibu? Harus. Buktinya apa? Banyak perusahaan di dunia ini pemimpinnya enggak inovasi atau bahkan tidak ngerti inovasi itu apa. Dia mendirikan sesuatu awalnya berhasil pada zamannya. Terus ada anak buahnya yang pinter, inovasi dengan sungguh-sungguh, mau presentasi mempersembahkan pada perusahaan, pada bosnya, ditolak mentah. Dan ternyata dicaplok orang lain, akhirnya perusahaan lain yang tadinya kelas rendahan menjadi naik pesat, dia bangkrut. Karena tidak ngerti inovasi. Ya, bahkan di gereja pun ini sudah inovasi. Banyak gereja yang tidak punya ini loh Bapak Ibu. Ya, kehilat banyak yang tidak punya ini. Alat-alat yang canggih seperti ini. Ini termasuk sarana inovasi. Ya, karena memang ya di luaran sana, bahkan maaf ya Bapak Ibu, tahu LP Kedung Pane? LP-nya yang top di Jawa Tengah, Semarang, itu sudah pakai teknologi seperti ini. Saya kaget ya. Minggu lalu saya antar Pak Yakub, dia butuh laptop ke Semarang. Saya antar ke toko yang saya biasa langganan, terus petugasnya menceritakan, ya Pak, Kedung Pane yang mana sudah pakai inovasi yang canggih. Padahal kan orang di borgol atau di di penjara, kayaknya kan nggak nyambung butuh seperti ini. Tapi ternyata lembaga pemasyarakatan ini juga banyak mengajarkan seminar dan ini dan itu. Pakai alat canggih juga. Ya, jadi kita tidak bisa menolak alat canggih ini, tapi kita juga harus bijak. Ini bukan dewa kita, ini tools kita. Ya, harus bijak juga ya, memposisikan di mana kita dan di mana alat-alat ini. Oke? Ya, untuk inovasi coba minta tolong dibaca Amsal 22 ayat 29. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Apakah engkau mengetahui orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tak dikenal. Nah, jadi orang yang cakap akan pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Tidak peduli orang yang cakap itu artinya dari keluarga desa miskin, tidak terkenal, tidak peduli. Ayat itu tidak mengatakan, oh harus muncul dari ini, tidak. Tapi begitu dia cakap akan pekerjaannya, misalnya dia tukang kursi, tapi terbaik sedunia. Akhirnya ya kursi raja dibikin oleh dia, kursi presiden dibikin oleh beliau, karena dia cakap dalam pekerjaannya. Jadi walaupun pekerjaan kelayakannya sepele pun, kalau dia yang jadi rajanya pekerjaan itu ya pasti akan naik. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak harus, wah kayaknya yang very high gitu ya. Pekerjaan sekecil apapun, misalnya kita punya putra, akhirnya dia menyelidiki alam lautan di bawah sana, ya, akhirnya dia bisa memvideo, memfilm tentang rahasia karya Tuhan di dalam air laut, ada apa semua. Nah itu menjadi viral, sedunia bisa belajar, ternyata di dalam laut ada penemuan ini, penemuan itu yang juga sangat berguna. Ya kayaknya cuma nyilem tok, tapi kok bisa terkenal? Bisa jadi karena dia cakap dalam pekerjaannya Bapak Ibu. Dia inovasi, yang lain tidak mau mengerjakan, dia mengerjakannya. Itu inovasi. Ya, jadi anak kita, tolong Bapak Ibu, kalau dia punya mainan apa yang dia asik, yang mungkin kurang sesuai dengan kita, tapi yang tidak bahaya dan tidak ceroboh ya biarin aja. Contohnya apa? Masih kecil kok manjat misalnya. Boleh nggak anak kecil manjat Bapak Ibu? Biasanya tapi dimarahi. Nah ternyata kalau memang dia terlahir menjadi pemanjat tebing top dunia, bagaimana? Kita yang menggagalkan rencana Tuhan, jangan-jangan ya justru dibina. Kalau dia keranjingan betul, wah ini memang ada bakat ini, dia panggilkan pelatih kalau perlu. Mahal ya Pak,
Nah, anaknya mau jadi pemimpin nggak mau mahal ya piye, nggak bisa. Memang harus ada harga yang dibayar, Bapak Ibu. Ya, itu inovatif ya. Jadi salah satu poin untuk menjadi pemimpin adalah minimal mengerti inovasi. Kita tidak mungkin, misalnya saya dulu pernah tahun 2012 membuat keyboard dari sini sampai akhir batas ini. Besarnya segitu. Tahun 2012 saya pajang di mall. Nah, depannya Esteller lantai 4 kalau nggak salah di Paragon waktu itu. Kadang-kadang jajan di sana sambil ngamati anak kecil mencet dengan senangnya, karena kalau keyboard biasa mungkin nggak ketarik, tapi ada keyboard raksasa yang saya bikin dan saya dapat penghargaan Muri waktu itu. Dipencet sana pencet sini, ada beberapa anak. Minimal saya dengan karya saya itu sudah mendatangkan inovasi kecil sekali dalam hidup anak itu. Minimal saya sudah nyumbang itu, walaupun sangat kecil. Ya, siapa tahu anak itu dengan klik gini klik gitu di otak ada sesuatu yang nantinya berkembang untuk hal-hal lain, nyamber, ya jadi ahli pinter. Ya, seperti kakak saya itu dulu otak-atik terkenalnya. Bapak saya ngomong kalau udah terima bongkar, tidak terima pasang. Pak Lukas dulu ya gitu ya Pak ya kadang-kadang. Kenapa? Lah yang namanya anak yo, kalau suruh masang lagi ya wegah, itu umum. Kalau suruh ngotak-ngatik bongkar-bongkar pasti seneng. Kalau sudah gede tahu tanggung jawab baru tahu pasang kembali, itu normal, jangan dimarahin. Ya walaupun kakak saya agak gagap gitu, tapi sekarang ahli robot. Saya nggak ada apa-apanya keahliannya. Dia lulus SMA bareng sama saya, tapi terus dia fokus inovasi terus. Saya kalah, jauh lagi. Ya, jadi tidak tentu. Yang tadinya pikirnya kakak saya gagap, ngomongnya, tapi ternyata tidak selalu harus seperti itu. Tuhan itu adil. Di sini kurang, melebihkan di sana, fokus di sana. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan nganggep kalau anaknya tetangga ngomongnya lebih lancar, terus kita khawatir. Terus sang bapak marah, "Mah, kalau didik anak gimana? Nggak bisa kayak anak tetangga kita." Ya wis anak tetanggamu POW toh Pak. Nggak sama Bapak Ibu. Nggak sama, itu anak kita. Sayang, pasti ada kelebihan sesuatu yang lain yang lebih dari anak tetangga. Tetangga juga punya kelebihan yang lain. Amin. Nah itu kita cari. Harganya mahal untuk mencari itu. Kalau nggak mau ya itu metani itu, makanya minggu-minggu bulan-bulan ini yang sore saya ajari metani. Ya juga netizen juga harus belajar metani. Tidak cuman yang wah engkau akan mendapatkan berkat melimpah 10, 30, 60, 100 kali. Gitu terus. Nanti yang dapat berkat dapat terus, yang enggak dapat terus. Bosen. Lupa bahwa ada hal-hal yang kita harus perjuangkan juga. Tidak anugerah itu cuma dicur-cur gitu terus, enggak. Ada yang harus perjuangan. Supaya apa? Tidak sombong, kita mateng. Ya, oke. Yang berikutnya adalah pemimpin harus transparan, Bapak Ibu. Kalau ngomong umpet-umpetan apa terus terang? Ya. Ya memang pemimpin dunia politik harus ada yang kayaknya seolah diumpetin dulu. Karena dengan bijak, kalau diterus terangkan begini menjadi lebih gaduh misalnya. Dia nahan dulu, bukannya nggak mau ngomong, tapi strateginya ada gitu. Itu juga ada pelajaran seperti itu, ya. Tapi pada dasarnya hatinya tetap transparan. Terlebih transparan kepada Elohim. Kalau kita sudah nggak transparan kepada Tuhan, ya mau apa lagi? Berarti kita jadi pembohong besar pasti. Oke, ayatnya minta tolong dibacakan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Ya, jelas ya. Oke, terus Amsal. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Tetapi orang yang memelihara Torah, berbahagialah dia. Ya,
Jadi ayat ini bisa digabungkan ya. Kalau orang nggak punya visi, nggak mungkin akan ngomong jelas, karena visi itu yang membuat orang ngomong ke sana jelas, akan ngomong ngalur ngidul. Ya misalnya saya waktu itu diminta Pak Lukas ya, saya ngomong, Pak, visi saya adalah saya punya hati untuk para orang tua, parents. Judul saya banyak parenting, gimana Pak? Saya terus terang, saya transparan aja. Kalau yang untuk high teologi sudah banyak yang bisa ngulas lebih dari saya. Saya malah diketawain kalau nanti saya ngajari mereka. Ya sudah, yang kurang di lapangan apa yang saya punya, yaitu yang saya persembahkan. Transparansi saya itu adalah itu. Ya, nah, jadi pemimpin pun juga harus transparan. Kenapa? Enggak apa-apa kok, dia enggak bisa ini, tapi visinya itu, tapi ada orang lain yang kita bisa ajak kerjasama untuk membangun visi itu. Lah kalau enggak dia transparan, ya orangnya enggak tahu apa yang sedang dibangun. Mudeng ya Bapak Ibu ya, jadi memang harus transparan. Tuhan Yesus aja juga selalu transparan, Bapak Yahweh transparan. Dan itu kita baca sangat nikmat di dalam kitab suci kita. Amin. Ya, berikutnya adalah mampu berpikir kritis. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21 dan ke-22. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang jahat. Ya, berpikir kritis itu sama dengan menguji segala sesuatu. Karena kalau kita cuman yes tok, nggak ngerti, nggak diuji, dan kita pun yang namanya penemuan ya Bapak Ibu, itu semakin hari akan semakin banyak. Kenapa? Karena penemuan yang sudah ada masih diuji lagi. Contoh, dulu tahun 90-an awal, pertama kali kita lihat HP, gedenya seberapa Bapak Ibu? 1 batu bata. Ya, kalau sekarang kita ketawa, itu HP zaman dulu kalau dilempar kucing 5 mati semua, kira-kira seperti itu. Sekarang bahkan HP-nya masuk jam, namanya smartwatch. Ya, tadi saya sama Elis itu dari dulu, dari beberapa hari yang kepingin, Pak, nanti kalau di Magelang, minggu siang kita jalan kaki, makan di es murni. Aku kangen gado-gadonya. Nah, di smartwatch, Elis, tadi jadi berapa langkah pulang pergi? 1.500-an ya, 2.000-an ya, 2.300 saya ingat. Ya, nah, jadi kalau dulu nggak mungkin jam ngitung langkah ada nggak? Nggak ada. Sekarang bisa ngitung kalori, ngitung langkah. Jadi kita makan, kalorinya tadi nggak ngitung ya saya ngiris ya. Nah bisa hitung, misalnya gado-gado itu di total 550 kilokalori. Nah kita jalan ini katakanlah habisnya 250 kilokalori. Jadi masih berapa, sisanya untuk hidup gitu. Jangan 550 dihabisin semua, habis itu nggak bisa hidup nanti. Ya, jadi harus berpikir kritis tentang segala sesuatu. Kita harus benar-benar mau belajar. Kita diberi otak oleh Yahweh, itu dahsyat Bapak Ibu. Tapi sering dianggurkan, tidak digunakan. Ya, saya senang belajar aja, tapi kalau saya hitung lagi waktu-waktu yang kosong yang saya buang, saya nyesel. Masih banyak ya ternyata ya waktu yang kurang efektif buat saya. Kok eman gitu loh, kalau boleh hidup lagi, tetap saya akan bermain tetap penting ya. Guyon tetap ada untuk pertemanan dan sebagainya, tapi ada waktu-waktu yang hilang begitu aja. Rasanya kok eman. Ya, karena kalau begitu kita karya-karya Yahweh ini, kita petani, kita menemukan sesuatu. Contohnya apa Bapak Ibu? Saya pernah nginjili temen di Amerika yang top, pinter banget, saintis, tapi waktu itu masih tidak kenal Tuhan. Nah, untung saya senang sains, saya pakai bahasanya beliau. Semuanya sains. Ya, misalnya untuk partikel, elektron dan sebagainya itu tidak ada tempat yang kita tahu. Nah, itu namanya dari Heisenberg misalnya. Ya. Terus Planck itu adalah orang yang ngitung konstanta yang tingkat alam semesta. Nah,
pakai itu semua, akhirnya saya ngomong, oke, kamu ngomong ada misalnya energi itu Tuhan. Nah, Tuhan yang bagaimana? Kamu kan nggak kenal. Lah, caranya kenal gimana? Misalnya, saya khotbah tentang Raja Daud misalnya. Dari perspektif saya khotbahnya jadinya ini. Terus Pak Lukas khotbah yang sama judulnya akan keluarnya beda ya Pak ya. Alias apa? Karya saya akan berbeda dengan karyanya Pak Lukas. Sesuai dengan pribadi masing-masing. Selama masih benar, dua-duanya diperkenan oleh Elohim. Amin. Walaupun judulnya sama, beloknya bisa beda, tapi masih diperkenan karena masih dalam batas yang disukai Elohim. Sama, Tuhan kita itu kalau kita nggak bisa tahu seperti apa, kita pelajari lewat karyanya. Kalau khotbahnya tentang Raja Daud seperti ini, pasti itu yang khotbah Pak Lukas. Kalau modelnya seperti ini, itu pasti Pak Peter. Dari situ kita tahu. Saya tuntun beliau. Berarti kalau di karya ini kita ada kepribadian yang ngarang menciptakan punya kepribadian enggak? Punya. Kalau kita punya perasaan enggak? Kalau kita punya kasih sayang, yang menciptakan punya kasih sayang enggak? Pelajari, saya ngomong gitu. Nanti kamu mengenal pencipta ini beda dengan yang kamu sudah kenal hanya dari sains. Terus akhirnya tiap bulan kalau telepon Bapak Ibu minimal 2 jam diskusi. Dia ngomong sainsnya, kalau ngomong itu Alkitabnya ada di sini. Itu Alkitabnya ada di sini. Lama-lama belok hatinya tuh Pak. Menjadi percaya Tuhan. Terus saya juga ngomong, Tuhan yang mana? Tuhan yang Yod, He, Waw, He, Yahweh di dalam kita kenal yang muncul autentik di bumi ini yaitu Adonai Yesus Hamasyah. Dan sekarang Tuhan sendiri mengecilkan diri menjadi Ruach HaKodes, mau tinggal di dalam kita. Coba pelajari secara sains. Saya tantang. Saya enggak gitu loh. Kita akan mengenal Bapak Ibu, agregat itu ada 3 yang kita kenal dari sekolah, yaitu padat, cair, gas. Padahal secara sains itu ada sekitar 50. Ada yang bisa nembus. Di lab memang yang nembus itu hanya partikel sangat kecil, karena manusia. Nah kira-kira Elohim kita bisa nggak jadi agregat yang nembus dengan gede? Ya mampu dia menciptakan agregat itu kok. Dia mulai mikir, oh iya ya, jadi Tuhan juga bisa pakai apa yang dia ciptakan, dipakai untuk sarana suatu gitu. Makanya Toto Yesua muncul di atas air dan sebagainya. Ya itu yang hanya kita tahu gas, ya tidak bisa ngomong. Tapi kalau Tuhan itu ternyata bisa berbentuk macam-macam baru, oh ya kemungkinan bisa toh. Alias apa? Kita jangan batasi Tuhan, artinya seperti itu. Nah sama, saintis baru ketemu ini, dia membatasi Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu. Kamu akan ketemu berikutnya, berarti kan kamu nggak selesai. Sementara Tuhan kamu nemukan berapapun, masih akan belum selesai. Nggak bisa, akhirnya dia mikir bener. Nah itu caranya kita menginjili saintis misalnya. Ya dan macam-macam. Ya, ada kecepatan cahaya, ada ini, wah jurusnya macam-macam untuk kita nginjili mereka. Nah kalau kita nggak belajar, ya kita diketawain oleh mereka. Kamu cuman percaya tok orang nebuk dini. Nah, tapi pakai bahasa mereka, kita bisa membuktikan kitab suci kita benar. Amin. Ya, itu inovasi, transparan dan sebagainya. Berikutnya mampu berpikir kritis ya. Terus mau mengakui kesalahan. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Siapa yang menutupi pelanggarannya tidak pernah beruntung, tetapi dia yang mengakui dan meninggalkannya akan diberi kemurahan. Nah, berarti yang mau mengakui kekurangannya dan sebagainya akan diberi kemurahan. Belakangan ini Bapak Ibu banyak istilah NP
NPD. Siapa yang sudah pernah dengar kata NPD? Loh, sudah dikhotbahkan di sini loh. Lupa Pak. Diulang 5 kali nanti Pak, supaya ingat. Sudah pernah dikhotbahkan, enggak sekali Pak ya, lebih. Ya, NPD ini penyakit sebetulnya dari dulu ya sudah ada, di kitab suci kita juga sudah ada NPD itu. Cuman memang ada istilahnya itu baru belakangan ini dikategorikan kalau gini ini, kalau ini BPD ya. Ya, jadi agak beda sedikit dengan NPD lah. Orang yang NPD ini yang susah sekali mengaku kekurangannya. Bahkan Tuhan pun kalau perlu dikalahkan. Itu ngeri Bapak Ibu. Nah, kita sebagai parents juga harus ngerti. Ya. Kita juga kelihatannya, apakah kita pernah berpikir misalnya Anda seorang wanita punya hormon estrogen dan sebagainya, hormon kewanitaan, sehingga dari bentuknya, dari perilakunya itu ya kewanitaan. Tapi kalau Anda yang seorang ibu-ibu sudah menopause, hormon kewanitaan itu akan melorot jauh. Terus jadinya apa? Kalau wanitanya berkurang jadinya apa? Jadi pria. Mengapa? Mohon maaf ya, saya masih mau pulang Semarang nanti. Jangan dicegat. Ya, ini pengetahuan ya Bapak Ibu. Ini adalah kodrat. Kodrat itu mau jelek mau bagus kita manage. Bukan untuk dihancurkan, tidak. Jalan keluarnya itu banyak. Ya, terus bagaimana? Banyak mengapa wanita kalau udah tua, uring-uringan misalnya. Makanya di bumi ini ceritanya banyak gimana? Coba, yang sering dikatakan wanita tua yang jahat siapa aja? Susun ngesot, pria atau wanita? Tua, apa muda? Terus, kuntilanak, wanita atau pria? Terus apa lagi? Mak lampir, wanita atau pria? Tua atau muda? Ya, lah sing elek-elek kok maaf ya nih ibu-ibu yang sudah sepuh, bukan saya mau ngece, bukan loh ya. Ini tidak sengaja di fenomena kehidupan kita. Selalu kok yang elek-elek wanita tua. Apakah wanita tua salah? Tidak, saya tidak mau mengatakan seperti itu. Nah, tapi ada hukum biologi di mana dia berkurang kewanitaannya, kepekaannya apa-apa berkurang ya jadi beda. Ini kan yang tadi kan ekstrimnya. Ya toh, saya enggak bakal berani toh. Lis, kamu kalau udah tua, anakku kamu jadi mak lampir tuh. Aduh. Itu visi yang buruk sekali. Enggak. Tapi kalau kita ngerti, kita bisa berjaga-jaga. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Mengapa di dalam kitab suci kita wanita harus tunduk pada suaminya? Terus mengapa suami harus mengasihi istrinya? Anak-anak harus tunduk dan taat pada orang tua. Itu ada maksudnya loh Bapak Ibu. Loh lah Tuhan kok nggak adil kalau saya wanita kok suruh tunduk tok tuh. Oh, bagi pria mengasihi juga barang yang tidak mudah. Apalagi kalau istrinya bentuknya NPD. Suami yang normal akan sulit sekali mengasihi istri yang NPD. Karena apa? Banggilnya minta ampun, ngelawannya minta ampun. Kalau dilawan terus kira-kira mau mengasihinya susah nggak Bapak Ibu? Itu terjadi loh Bapak Ibu. Terjadi loh. Ya, saya nggak mau ke sana. Ini hanya contoh. Inilah kalau kita nggak belajar jadi pemimpin, nggak ngerti fenomena ini, ya sudah pikirnya, ya setan langsung gitu aja. Ngecapnya mudah sekali, tapi nggak mau metani sampai detil. Tadi berpikir kritis tadi, itu semua berkaitan semua. Ya, ketika saya belajar, oke. Oh berarti masalahnya seperti ini. Alkitab berkata apa? Kitab suci berkata apa? Maaf, saya masih puluhan tahun itu jadi kepleset. Mohon ampun, mohon maaf ya. Jadi saya juga melakukan kesalahan loh Bapak Ibu. Makanya saya juga mau ngaku. Ya, siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah dosa? Tidak ada. Kalau tidak pernah berdosa sudah terangkat rapture duluan. Ya.
seperti Henok ya, sudah rapture duluan. Enggak, kita masih membutuhkan juru selamat. Amin. Ya, jadi kita poin-poin ini jangan dilewatkan begitu aja lah. Kalau ditelusuri satu-satu bisa dua. Misalnya inovasi bisa seminar 5 hari. Misalnya ini bisa seminar 1 minggu. Panjang sekali Bapak Ibu. Nah, tapi biasanya karena kita nggak mau belajar ya dilewatkan, akhirnya lupa, pas wayahe nganggu, nggak ngerti apa-apa. Karena kurang belajar. Sekali lagi Hosea 4:6, umatku karena kurang pengetahuan gimana? Bukan. Baca ILT 3 Bu, tolong Bu. Hosea 4:6 ya itu ya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Ya, beda nggak binasa sama dibinasakan? Kita mati sama dipateni beda nggak? Lebih ngeri mana? Dipateni. Ayat ini berkata seperti itu loh. Hanya karena apa? Nggak mau belajar, nggak mau merasa kurang, dan merasa benar sendiri. Saya diceritani kakak saya kan di bidang itu ya, membuat chip. Ya, untuk robot, untuk AI, untuk macam-macam yang di Amerika. Jadi ada mesin yang namanya litograf. Litograf itu kan lempengan silikon, harus bersih total, harus steril. Nah, terus litograf itu membuat bagaimana silikon nanti bisa dilalui jaringan listrik yang lembut sebanyak-banyaknya. Nah, nanti gerusnya jadi kayak sebuah kota gitu, dibuat struktur jalan-jalan itu, ya kayak misalnya kita kalau lihat Manhattan dari atas gitu kan kotak-kotak gitu ya, banyak jalur jalan itu, persis seperti itu jalan listriknya di chip itu seperti itu. Nah sekarang itu katakanlah 1 cm persegi, kalau dulu misalnya 2 miliar jalan, sekarang bisa triliun misalnya gitu loh. Nah itu inovasi terus, mereka belajar terus. Orang dunia mau belajar, mau metani sampai kayak orang gila. Sehingga chip yang kecil itu sudah mampu macam-macam sekarang. Karena makin lembut. Jadi seolah-olah Anda punya bawang bombay, kalau dilepas isinya apa? Lapisan lagi, kupas lagi terus seperti itu. Kitab suci kita juga sama, kalau dikupas tidak pernah ada habisnya, amin. Dan semuanya itu nyambung, bukti bahwa ajaran Yahweh itu benar. Ini dengan ini enggak tabrakan, itu enggak tabrakan. Itu juga satu pengetahuan bahwa kitab suci kita itu dahsyat. Ya, oke. Terus mampu bertindak sesuai skala prioritas. Ya, bahasa Inggrisnya first thing first ya. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini berkata tentang struktur prioritas Elohim, kerajaannya, karyanya, dafarnya dan sebagainya. Nomor 1, yang lain ditambahkan. Ini cara berpikir ini bisa diterapkan mau di gereja, di perusahaan, dengan subjek atau objek yang diganti, tapi kerangkanya sama. Ya, jadi apa yang harus didahulukan di dalam keluarga, di dalam kehilat, atau di dalam perusahaan, atau di dalam lembaga lain, ya harus didahulukan. Nah itu pemimpin kadang-kadang nggak jeli di situ, akhirnya apa? Basi yang harus didahulukan, perusahaannya ambruk. Ya, semua orang tidak sempurna, pasti akan, ya saya pun juga pernah ngalamin, iya ya, coba itu dulu tak dahulukan perusahaan atau kerjaan saya selamat. Saya juga pernah ngalami Bapak Ibu, keliru saya belajar lagi. Ya, jadi memang prioritas itu penting sekali. Kalau nggak tahu prioritas, misalnya apa yang mengandung keselamatan pasti lebih dari yang lain.
Itu jangan ini diutamakan, keselamatannya ditinggal ya, kelewatan nanti ya, misalnya seperti itu. Atau inovasi butuh uang, tapi jangan semua perusahaan dikuraskan kepada inovasi, nggak ada cash flow. Ternyata pas butuh cash flow, inovasi belum selesai, ambruk perusahaan itu. Nah itu termasuk skala prioritas. Nah kita bisa berpikir dari kerangka kitab suci ini, prioritas mana, terus mana, ya kerangkanya yang diambil, terapkan. Oke? Terus memahami kebutuhan sekitar. Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Janganlah kamu masing-masing memperhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Ya, jadi kalau di perusahaan besar itu adalah kebutuhan masyarakat. Perusahaan besar akan tahu ini yang lagi dibutuhkan, yang ini walaupun muncul dengan canggihnya seperti apa, akan ditolak oleh masyarakat misalnya. Nah, sama kita ngajarkan anak-anak, itu jangan kita nuntun tok terus, tapi anak-anak juga belajar memutuskan ini apa dilakukan atau tidak. Nanti kalau salah tinggal evaluasi. Beri ruang kesalahan untuk anak kita, tapi yang tidak berbahaya. Ya, kalau misalnya dia SMA mempelajari buku judulnya Suicide, apa itu? Bunuh diri. Terus dia coba mempraktekannya gitu. Ya nggak akan kita izinkan. Ya, jadi gimana? Kalau cuman eksperimen, ya malah harus. Dalam eksperimen itu sebetulnya tidak ada yang salah. Contohnya Thomas Alva Edison yang bikin lampu ini. Ya, berapa kali dia eksperimen sampai ada lampu? Anda tahu? 10.000 kali. Berarti dia melakukan kesalahan? Itu kata Anda. Tapi kata Thomas Alva Edison, saya nggak pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi misalnya dia pakai kawat besi, ya, terus diungker-ungker jadi bolam, tancap ke listrik, wah nyala, cuman 2 detik putus. Dia ngomong apa? Hore, saya menemukan bahwa wire besi ini bisa jadi lampu selama 2 detik. Itu loh positifnya. Nggak ngomong saya gagal gitu loh. Terus pakai apa lagi? Pakai tembaga, mungkin 1 menit. Nyatetin semua. Hore, saya menemukan bahwa kawat tembaga kalau dijadikan lampu bisa jadi lampu selama 2 menit. Sampai akhirnya ketemu yang namanya wolfram, ya, zat wolfram, unsur wolfram jadi itu. Wah, lah kok berbulan-bulan enggak mati. Nah, dari wolfram terus akhirnya yang ini kan sudah pakai gas semua, enggak pakai wolfram. Gasnya pakai elektroda positif dan negatif, gasnya nyala. Nah, lama-lama gasnya habis ya sudah jadi hitam misalnya. Ya, itu penemuan terus Bapak Ibu. Nah, sama kita harus menemukan sesuatu. Karya Elohim itu diberikan ke kita sebagai warisan. Tapi anak-anak Tuhan seringnya ngejar-ngejar ke warisan ini. Ya. Kira-kira kalau Anda ngasih warisan 3 triliun gitu kok pada anaknya dijarke piye? Sedih ora kuwi. Seperti Bapak Yahweh atau Tuhan yang diumpamakan ngasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 1 dipendem itu. Akhirnya gimana bapaknya? Ngamuk. Nah, sama sebenarnya kita sudah dikasih warisan banyak di alam itu, tapi kita pendem terus. Kalau kita temukan bagus, Bapak Yahweh, aduh, aku tambah tahu siapa engkau, tambah sedikit, ya, oke. Jadi dengan belajar pun kita bisa menyelami Bapak Yahweh sedikit lebih lagi. Terus, mana lagi? Oh ya, jadi bisa ngerti kebutuhan sekitar kita. Banyak loh, maaf loh, saya dulu di Kehilat atau di gereja lama dulu, gembalanya enggak mudeng, ribut dewe,
dengan visinya sendiri tapi lupa akan kebutuhan jemaat. Ya akhirnya dia hanya satu, jemaat yang sugih diopeni iya, tapi jemaat yang enggak kayaknya dibuang gitu. Ya sudah, memang ternyata benar sekarang ini gereja itu dipenuhi oleh sport car kira-kira gitu. Tapi apakah itu visi Tuhan gitu loh? Lupa, saya pikir itu. Ya saya mencela terus terang di situ. Ya karena kalau yang sugih itu karpet merah dan omongannya didengar, orang lain mau bener kayak apa, kalau nggak memenuhi kualifikasi kekayaan ya nggak punya hati di situ. Jadi kebutuhan sekitarnya nggak komplit, nggak bisa juga seperti itu. Ya, itu kebutuhan sekitar. Nah, kita juga didik anak kita untuk misalnya bercocok tanam. Nah, kayaknya kan kotor Bapak Ibu, tapi dia bisa menghargai loh, yang nanti gampang cuci tuh. Tanah kalau nggak ada cacing nggak bisa subur juga. Nah, kita gilo sama cacing, padahal cacing tertentu banyak protein misalnya. Nah, dari protein itu mungkin dia menemukan bisa jadi obat kanker misalnya. Nah, yang orang lain buang, dia menemukan sesuatu. Nah itu jadi anak-anak sudah diajari untuk sekitar kita kebutuhannya apa dan sebagainya untuk jadi berkat. Jangan dibatasi Bapak Ibu ya. Oke. Terus berikutnya yaitu mampu mengelola konflik. Seorang pemimpin punya anak buah, ada tim departemen ini sering konflik. Kalau tidak bisa dikelola gimana Bapak Ibu? Perusahaan itu bubar, hancur. Nah ini caranya mengelola konflik itu bagaimana? Perlu nggak pemimpin bisa itu? Perlu. Kalau enggak ya sudah bubar dari dulu ya. Oke, ayatnya please. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasya telah mengampuni kamu. Ini memang paling susah. Ya, enggak usah jauh-jauh. Suami istri yang tadinya begitu cinta, terakhir bisa berkonflik. Luar biasa. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Itu baru orang yang dicintai aja tidak bisa memanage. Enggak gampang Bapak Ibu. Ya memang ada yang istri atau suami, kok diomongi kayak apa enggak bisa berubah, memang ada. Ya. Nah, tapi juga ya sudah minimal salah satu berusaha memanage, berusaha meredam konflik dan sebagainya supaya juga untuk orang lain bisa dipergunakan. Coba toh, sekarang ini lihat toh, dunia ini lagi banyak konflik. Tadinya Eropa dengan Amerika sekutu sudah tidak bisa kayak apa itu kalau kayak binatang tuh ini dan mintuno ya betul ya, gandengan terus. Sekarang lagi konflik tentang Greenland. Pokoknya kalau nyerang Amerika jadi musuhku kata Eropa. Duh, sepanjang sejarah baru kali ini gitu. Ya, jadi konflik ini di mana-mana ada Bapak Ibu. Dan tidak tersangka-sangka konfliknya yang tadinya enggak terpikirkan bisa seperti itu bisa terjadi. Di akhir zaman konflik makin merajalela. Nah, seorang pemimpin harus bijak. Saya ketika membaca Nabi Hosea disuruh kawin sama siapa? Apa? Pelacur, namanya Gomer ya. Nah, saya enggak tahu nih Pak, nanti saya tolong dianukan, saya baca-baca katanya itu bukan pelacur biasa, tapi lebih banyak ke juru pelakor, jadi gendit. Wah pokoknya liar gitu loh. Kalau pelacur walaupun sama jelek, tapi kan kadang ada yang memang karena dibeli paksa jadi pelacur, karena ekonomi, karena dulu hampir dibunuh suaminya sehingga dia lari
terpaksa harus jadi pelacur. Tapi kalau pelakor, juru pelakor ini kan enggak ada apa-apa pun dia liar gitu loh. Nah, saya pernah baca Gomer yang tipe itu, bener nggak Pak? Ya, jadi bukan yang pelacur murni, tapi yang lebih jelek dari pelacur. Nah, ini seorang nabi Tuhan harus kawin dengan itu. Kira-kira menghadapi konflik enggak? Berat banget loh. Harus sabar, minta ampun. Saya tuh bayangkan, saya pernah ngomong, misalnya Yesua itu mempelai dari Kehilat. Ya, dari seluruh Kehilat. Ya, Bapak Gembala adalah mempelai dari umatnya. Kira-kira Gembala harus sabar ya, gitu ya. Kan kira-kira paralelnya seperti itu Pak ya. Nah seperti apa sabarnya Gembala? Ya seperti Hosea sama Gomer itu. Seperti Yesua dengan kekasihnya ini. Nuakalnya rak karuan yang namanya manusia kita orang ini. Tapi Yesua sabarnya ampun. Ditunggu, dilus-lus, ayo lagi, bangkitlah lagi. Seperti itu loh, kasih itu. Karena seluruh kitab suci itu kalau diperas semuanya, kata-kata ribuan kata itu menjadi satu kata apa? Kasih. Pemimpin yang penuh dengan roh Elohim harus ada perasaan kasih. Sabarnya minta ampun, nunggunya minta ampun, ngenteni sampai benar-benar mau walaupun sudah greget-greget. Ya, zaman dulu ada cerita sang istri ini punya suami enggak ngendah pokoknya. Nah, dia tiap pagi doa pagi sama anjingnya. Nah, ketika meninggal dunia, si suami itu lihat anjingnya tiap pagi kok pergi. Akhirnya ditotke ya. Nah, akhirnya masuk ke Kehilat, doa pagi, anjingnya kok masuk gitu. Dia ikut, disitulah dia bertobat. Nah, doa puluhan tahun istrinya baru berbuah setelah dia mati. Sabarnya seperti itu. Dia enggak banggil sama suaminya yang enggak gendah, tapi dia mendoakan. Nah, ini juga bentuk kasih. Bentuk kasih macam-macam. Yang jelas menerapkan kasih harus sabarnya sak pol-poli. Bener? Tanpa kesabaran kasih enggak bisa. Itu yang dilakukan Tuhan kita. Untung sabarnya luar biasa. Kalau enggak kita sudah mati semua dari dulu. Ya, amin. Terus ya itu konflik ya. Nah, mempunyai rasa syukur yang sangat tinggi. Efesus 5:20. Dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach kepada Elohim dan Bapa. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya, ayatnya tanpa syarat apapun harus mengucap syukur. Pak Peter ini khotbah satu judul aja kok poinnya kok samumui. Lombok 5 poin aja cukup toh. 5 poin aja lupa semua kok. Ini judulnya pemimpin Bapak Ibu. Kalau pemimpin cuma punya 5 poin, Pak memimpin enggak Bapak Ibu? Saya kepingin keturunan Bapak Ibu jadi pemimpin yang baik, ya poinnya banyak. Nah, kalau ngertinya sedikit mau jadi pemimpin, nah pemimpin seperti itu ya enggak layak. Terus terang aja. Mohon maaf ya, jadi kita metani. Kenapa ya? Karena kepingin itu loh, pahatan kita yang terbaik. Ya, kalau ukiran Bali atau Jepara itu wah sampai detail gitu, pasti panjang dan pasti sabar. Ya, kalau enggak pengen begitu ya beli aja mesin CNC pakai komputer bisa. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan mesin CNC dan ada hal-hal yang manusia enggak bisa kerjakan. Maka kerjasamalah bisa. Ya, tapi ada orang yang maunya kalau pakai mesin aku enggak mau bayar mahal. Ada juga seperti itu. Kita harus tahu ya. Jadi aneka ragam ini enggak bisa hanya yang cetok, enggak mungkin. Tuhan Maha Kaya. Oke, jadi kita harus selalu bersyukur. Karena apa Bapak Ibu? Terutama bagi kita yang merasa emosinya tinggi. Ini obat mujarab untuk kita mempelajari emosi kita jadi bagus, jadi positif. Ini obat mujarab, yaitu bersyukur. Ya, kalau kita kepengen ngamuk, bisa bersyukur? Bisa enggak? Tuhan aku bersyukur padamu gitu. Waku no. Tuhan, aduh Tuhan,
Aduh, tidak ada kata-kata selain bersyukur Tuhan. Aku bisa makan 3 kali sehari. Saya barusan lihat YouTube, wah di daerah tertentu seperti itu. Waduh, bersyukur, hal kecil. Pemimpin harus bisa menghargai hal kecil untuk bersyukur. Amin. Mau mendidik anak kita, keturunan kita seperti itu? Pak, saya nggak butuh parenting, umur saya sudah 75 gitu. Punya turunan? Oh, saya nggak punya turunan, saya single. Punya tetangga yang masih lebih muda, juga butuh parenting. Amin. Ya, kita kan harus berguna untuk yang lain juga. Terus, mana ini? Mampu berpikir strategis. Amsal pasal 19 ayat yang kedua, juga tanpa pengetahuan, jiwa tidak akan baik, dan yang bergegas dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Nah, ini orang yang gerusa-gerusu, artinya, ya, orang yang gerusa-gerusu tidak bisa nyusun strategi, karena kepinginnya ke susu, wah, yang instan tok gitu, nggak bisa. Kadang-kadang strategi itu butuh diem, kayaknya orang males tapi otaknya baru diperes gitu loh ya, ini gini, minta ruah kodes, Tuhan tolong, kasih clue, kasih pancingan. Kadang Tuhan tidak mungkin kasih semuanya gitu sampai detail, enggak. Kasih clue-nya, kamu tak kasih otak, pikir dewi. Nah, kalau enggak otakmu tumpul nanti, semua saya semua kata Roh Kudus, enggak. Tuhan enggak bekerja seperti itu. Ya, jadi Tuhan kepingin otak kita pinter loh. Ya, Tuhan bukan mesin yang kita suruh-suruh gitu, bukan. Tuhan punya kuasa yang memampukan kita. Tapi dia pakai clue, pakai KLHL dan sebagainya, kita berjuang, akhirnya kita menemukan dengan keringat kita, dan akhirnya bersyukur luar biasa. Ya, makanya kita harus bisa berpikir strategis. Ya, contoh, banyak teman saya yang berucap makan MBG itu, memang prakteknya banyak kelemahan Bapak Ibu. Tapi saya setuju ada makan siang untuk anak-anak yang, bayangkan di negara maju aja itu ada loh Mas Ian loh. Kenapa? Karena masa depan bangsa, misalnya dari anak-anak kita sekian puluh juta lapar, tidak dikasih makan, tidak bisa berpikir, tidak bisa sekolah, kira-kira puluhan juta anak itu nanti 20 tahun kemudian jadi apa? Kemungkinan besarnya jadi apa Bapak Ibu? Saya enggak jadi penjahat. Iya. Tapi kasih makan, kenyang, di sekolah ke, ada sebagian yang mungkin jadi penjahat, tapi kira-kira secara teoritis bisa turun enggak? Nah, memang makan duit banyak. Kalau saya rela kok ngasih sebagian kok untuk anak-anak, walaupun itu bukan anak kita, orang lain, tapi coba toh, kalau puluhan juta orang jadi penjahat, negara kita enggak aman, anak kita pergi bisa diperkosa, yang rugi siapa? Enggak bisa Bapak Ibu, kita egois enggak bisa. Di negara manapun masih ada memenuhi gizi tersebut. Cuman pengelolaannya memang, ya, saya itu tahun lalu membantu 2 catering besar di Semarang. Catering itu kepingin melakukan MBG itu dengan baik. Akhirnya saya datangkan ahli dari Belanda, namanya siapa Lis? Ibu Miranda dari Belanda. Dia itu dulu punya catering top di Belanda, pegawainya 3.500, termasuk gede banget. Pegawai catering 3.500 di Belanda itu setara dengan sini mungkin 12.000 Pak. Karena orang terampil semua, orang sertifikasi semua. Itu mau datang gratis 2 minggu ngajari 2 catering ini. Hanya si catering itu terima kasih, karena itu gratis dari Belanda. Ya cuman bayar hotelnya selama 2 minggu ya, wong tamu mesti diopeni toh. Ya kayak saya di sini datang ke sini pagi sore, ya saya nginep di Pastori misalnya gitu, di Kehilat ya. Nah diopeni gitu. Tapi beliaunya sendiri tidak minta fee apapun di expert ini. Dan memang benar, akhirnya 2 catering ini bersyukur sekali, ilmunya tambah, tidak hanya untuk MBG tapi untuk catering yang lain pun bertambah. Selesai pulang pun masih chattingan belajar. Ya itu saya lakukan tahun lalu, Elis juga
Habis itu kita proyek selesai, kita makan enak bareng. Merayakan bahwa orang mau belajar dan orang pintar mau datang dengan gratis. Itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi kita peduli dengan lingkungan kita. Saya tidak hanya mau ngomong tapi kita lakukan. Ya. Loh Pak, kok bisa sampai hubungan dengan Belanda? Saya enggak ngerti Bapak Ibu. Yang saya tahu, saya ingin sesuatu, visi tadi, saya fokus ke situ, nanti Tuhan sendiri yang naruh jalannya. Jadi jangan tebak-tebak akan pasti begini. Enggak ada yang bisa, Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa. Yang penting pokoknya kita ke sana, nanti Tuhan yang ngatur sisanya. Kita tidak sempurna, tapi kita disempurnakan. Ya. Jadi sisanya itu Tuhan. Kita harus berjuang Bapak Ibu. Saya mendatangkan ahli-ahli dari Belanda itu dulu banyak sekali. Dan itu semua gratis. Ya, termasuk seminar 5 tahun itu dengan partner saya adalah Bu Yeni yang punya toko di Semarang. Dalam hal mendatangkan ahli ini kita sempat datangkan ahli air top dari Belanda namanya Mr. Steve Bush. Saya pernah talkshow bareng di RRI sama beliau ya. Jadi ngasih tahu pengelolaan air supaya enggak banjir, supaya apa-apa, itu ilmunya diberikan semua gratis. Di Unika waktu itu. Ya. Jadi kita mendatangkan berkat baik secara rohani maupun secara fisik. Ya, karena Tuhan juga kepingin mendatangkan berkat tidak hanya rohani, tapi seluruh lapis itu ciptaan Tuhan harus terberkati. Begitu ya Pak ya? Semuanya harus dapat. Tidak hanya rohani tok loh. Oke? Terus apa lagi? Paham akan perubahan zaman. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubuhkan, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu-batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu-batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit kembali, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mencintai, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kira-kira ayat ini kalau diringkes jadi 1 atau 2, 3 kata, kemana Bapak Ibu? Ada yang namanya timeline, schedule, jadwal. Ya, ini ayat kan panjang karena contohnya banyak ya Bu. Tapi kalau diringkes itu timeline. Nah, kita hidup di timeline tahun berapa? 5, 8 ya, 57, 86 ya. Sama tahun yang lalu visinya beda apa sama? Beda. Saya masih dengarkan begitu ganti tahun ini perubahannya visi yang berbeda dari tahun lalu ya Pak ya. Berbeda Bapak Ibu. Nah, itu ngomong timeline. Misalnya kalau tahun lalu robek, yang tahun ini jahit tadi ya Bu ya. Nah, kita harus tahu ini waktu apa. Kita harus tahu kalau yang namanya rapture memang betul bisa sewaktu-waktu. Bangsa-bangsa itu sudah berkelompok loh. Sekarang sudah ada 30 bangsa yang berkelompok. Kalau dulu perang itu kan cuma 2 bangsa tok, ya perang lokal. Kira-kira kalau 30 negara perang bela yang lainnya 16 negara gitu, apa namanya Bapak Ibu?
perang dunia. Dan lama-lama 200 negara perang semua karena law of entanglement, hukum keterkaitan. Ada loh orang yang begini loh. Misalnya saya berteman baik dengan Pak Lukas. Terus saya ngawur pemikirannya. Temannya Pak Lukas ya temanku, musuhnya musuhku. Kan ada tuh yang pribadi seperti itu. Aneh banget gitu. Nah, negara pun sama. Bener salah, kalau negara itu pasti tak belo, pokoknya gitu. Sering tuh ada demo seperti itu juga toh. Nggak ngerti apa-apa sama sekali, blas, pokoknya bela. Ada yang seperti itu entanglementnya terlalu kuat, keterkaitannya, nggak peduli. Dan ini nanti hukum perang dunia akan entanglement yang sangat kuat kepada sesuatu yang keliru. Dunia hancur bareng. Tapi kita tahu dari daftarnya sebelum itu kita sudah terangkat ya Pak ya. Sebelum Great Tribulation kita sudah terangkat. Jadi kita tidak mengalaminya. Bayangin kalau banyak gembala yang tidak nolak nama Yahweh terus nggak terangkat, kira-kira gimana? Jemaatnya ngamuk, dicakar itu gembalanya nanti. Karena nolak nama itu. Ya, nah, wong nama tok kok dia loh, ya nek keliru ya keliru gitu loh, ya oke. Jadi semua ada timelinenya, termasuk anak-anak kita juga dididik. Saya tadi pagi ngomong antara otentik dan AI, dua-duanya penting. Bukan saya bela salah satu, tapi punya ciri yang ini yang ini nggak bisa ini, yang dan sebaliknya. Nah, coba suruh searching, nah, kita sampai mumet, searchingnya lambat, AI, tapi hal tertentu, misalnya apa? Kreativitas tuh AI hanya generate loh, tapi nggak bisa yang baru. Jadi yang sudah ada diolah, dapatnya ini gitu, itu AI. Kalau kita bisa benar-benar sesuatu yang baru, ya misalnya saya keyboard gede itu, tapi bisa dimain. Saya dapat muri kenapa? Karena di seluruh Indonesia itu belum pernah ada. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi itu benar-benar penemuan yang terbaru. Bisa dimain loh. Kalau cuman gede wong sugih iso. Tapi kalau keyboardnya sudah gede bisa dimain, harus sedikit botak kayak saya, alias mikir itu loh. Baru bisa. Ya, guyon sedikit ya. Nah, kalau enggak botak mikir, ya cuman gede tok. Itu banyak. Karena setelah saya ada yang mungkin kepengen juga bikin piano grand gitu, cuman dari triplek terus dilapisi coklat, dapat rekor. Ya tapi enggak inovatif. Kan pabrik coklat banyak yang mau jadi sponsor, tapi enggak inovatif. Kalau bisa dimain itu memberikan senggolan pada anak-anak untuk mencoba misalnya. Nah itu yang perbedaan. Kita harus tahu kita diberi otentik untuk apa, asisten kita yang namanya AI untuk apa. Jadi kita tetap jadi pilotnya, dia jadi co-pilot. Nah yang tidak bijak nantinya, kenapa? Misalnya anak-anak tidak mau belajar musik sama sekali, pakainya AI toh. Kalau seluruh dunia seperti itu, nanti nggak ada pemain musik. Nggak ada orang jual musik, pabrik musik tutup. Suatu hari AI-nya pun tidak punya resource lagi. Karena dia resource-nya dari yang otentik menjadi data diolah. Nah kalau data otentik ini lama-lama habis gimana? AI-nya juga itu terus. Ambruk lama-lama bumi ini. Kalau sudah ambruk, misalnya saya masih hidup jadi pemusik 1 jam saya bayar ini 1 M. Paling top soalnya sedunia. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi kita harus mana prioritas dan sebagainya ini semua harus kita udah sebagai hal yang bijak. Ya itu enggak gampang, orang bisa mau bijak itu enggak gampang Bapak Ibu. Mikirnya dowo tenan. Ya dan mikirnya juga minta tuntunan Ruh Kudus. Kita bisa keliru, bisa salah. Let's discuss. Ya. Jadi memang kita jadi anak-anak Bapak Yahweh ya sabar tapi ya juga agresif dalam roh supaya greget kita itu menjadi kasih bagi dunia ini, bagi sesama kita. Itu harus ada greget, harus agresif gitu. Tapi juga sabar di lain sisi, enggak bisa enggak. Karena
dua-duanya ciptaan Tuhan. Ya agresif, ya sabar itu ciptaan Tuhan. Tepat waktu, tepat timeline. Ya, oke. Sudah hampir jamnya, saya berhenti dulu. Metanannya belum selesai, tapi ya masih banyak. Ya, karena bayangkan tuh Bapak Ibu, kalau orang khotbah 5 poin aja kadang bisa 2 jam. Apalagi ini poinnya sekitar 70 sekian. Itu pun saya, Tuhan, tak teruskan nanti jangan bar nanti. Akhirnya saya sekitar 70, ada tambahan dikit, ayatnya sekitar 100-an ini, karena ada yang double, ada yang 3, ada yang 1 minimal, ya kira-kira 100-an. Ya, jadi Anda kalau mempelajari ini, Anda belajar banyak juga sebetulnya. Tapi maaf ya, saya nggak terlalu detail sebetulnya ini. Kenapa Bapak Ibu? Ini belum detail loh Bapak Ibu. Kenapa? Saya memberi ruang Anda untuk mendetailkan sendiri. Jangan cuma terima dari saya plek begini. Anda harus merenungkan daftar siang dan malam seperti Tehrim pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Tidak bisa. Tapi Lukas sebagai gembala khotbah seperti itu tentunya juga kepingin daftar itu berkembang di hati dan kehidupan. Tidak ngeteplek itu tok. Enggak, benar ya Pak Lukas ya. Dikembangkan. Kembangannya bisa keliru, bisa apa, itu konsekuensi. Namanya manusia bisa keliru. Tapi mau belajarnya sik itu yang nomor 1. Keliru bisa dipendekke, tapi tidak mau belajar tidak bisa dipendekke, alias bodoh dan tidak akan bijak. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, maaf sekali kalau membosankan kelihatannya, tapi bagi yang suka belajar, ya saya beranggapan sama kok. Misalnya satu kelas, saya nggak bisa memberi di kelas itu bahan yang enteng-enteng terus, sementara ada satu orang yang pengen maju, kalau saya nggak beri, saya nggak adil loh. Satu orang yang pengen jadi hebat, saya kalau ada di kelas itu, saya juga harus beri itu. Yang mau enteng saya kasih permen, kasih. Tapi yang mau serius, saya juga harus kasih. Kalau tidak, saya tidak adil. Amin Bapak Ibu. Ya, Amin. Oke, sukses buat kita semua. Bapak Yahwi memberkati. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah menerima satu pembelajaran, pengetahuan yang tentunya makin hari makin menambah wawasan buat kita semuanya. Baik saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengar pengumuman ya. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah bersama-sama mendengar daftar-Mu, karena semua diambil dari daftar-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mengembangkan pikiran dan tingkah laku gerak kami, sehingga kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, urapi mempelai-Mu yang sudah menyampaikannya kepada kami. Terus kami mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang penting di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh pelayan Tuhan semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 26 Januari 2026 pukul 6 sore di Gedung Kehilat Baru. Tim yang bertugas, tim IRC. Mari terus nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Mari kita akan akhiri bagian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya.
Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka, berkati mereka, sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat dan boleh bersukacita. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami berdoa di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yisbereka. Amen. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Baruk atapair ufaruk atabesare, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peribiteka ufri atmatka ufri faemteka syekar alapeka westrojeneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapoboika ufaruk atabeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua HaMasiah waroh hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevareka, Weismereha, Yevareha, Yair Yahweh, Panaweleka, Wikuneka, Yevareha, Weismereha, Yevareha, Isa Yahweh, Panaweleka, Wikuneka, We Hashem Leha, Shalom, Shalom. We Hashem Leha, Shalom, Shalom. Yevareha, we Yismereha, Yevareha. Selamat malam, sampai berjumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Yahweh pasti memberkati engkau dari Sion sepanjang umur hidupmu. Berkati
berkat yang sempurna ada padamu, berkat yang sempurna selalu